Jadi kan berlaku untuk yang kuantitatif maupun kualitatif ya Pak? Iya, ya berlaku. Tadi kan masalah. Apakah boleh melakukan penelitian kalau nggak ada masalah? Ya, jawabannya itu. Ya boleh. Tapi masalahnya bukanlah bentuk fenomena, tetapi masalahnya adalah potensi. Nah, namanya masalah yang berbentuk potensi. Nah, yang kita anggap kan bukan masalah. Yang selama ini orang menganggap itu bukan masalah. Nah, sementara masalah yang berbentuk fenomena, nah itu tadi gitu loh. Yang biasa-biasa ini gitu loh. Nah, kemudian Bu, saya kasih tahu lagi, kalau di latar belakang itu seharusnya memang variabel dependen, kalaupun dia kuantitatif kan gitu ya. Diungkapkan variabel dependen yang harus dirujuk dengan misalnya entah 10 jurnal, 5 buku gitu kan. Baru cocok. Ini kita kan enggak. Nah, itu. Rujukannya kan itu. Jadi ya bisanya adanya misalnya kenapa penjualannya jelek? Kan karena kan penjualan itu kan Y. Kenapa nih jelek? Karena X. X-nya itu apa? Ya misal promosi lah, 4P itu 7P lah, itu apa kan gitu kan? Macam itu gitu loh. Itu nanti di bawah-bawah sekali yang menerangkan tentang Y. Kalau itu umum lah, saya rasa Ibu udah tahu lah tuh. Seperti itu. Saya baca-baca jurnalnya rata-rata begitu. Kalau S1 harus sampai 10 jurnal untuk di latar belakang. Tidak Bu, kalau S1 tidak perlu lah. Ya saya pikir S2 ke atas lah Bu. Ya kalau S1 ya paling-paling 5 jurnal. Iya, 5 jurnal, 3 buku gitu kan. Jadi jangan jurnal semua, buku tak ada. Udah itu ngutip buku pun yang di internet, yang udah siapa yang nuliskannya di situ, dia tinggal kutip. Nggak pernah lihat bukunya bentuknya seperti peot kayak atau rata kayak, nggak ngerti juga itu. Itu. Iya. Nah itu. Mending kalau dia ngutipnya e-book, jelas e-book ini gitu kan. Nah itu. Kalau S1 paling nggak 5 jurnal, 3 buku lah gitu loh. Cukup lah ya itu. Standar S1. Itu. Kalau untuk teori pun begitu. Itu per 1 teori. Ya kalau dia rasa-rasanya ada 3 teori, ya dia tinggal kali aja lah. Nah itu. Baru mantap. Enggak pernah dengar kan Bu? Potensi kan? Itu. Belum, ini baru. Biasanya kan fenomena, masalah aja kan. Jadi terus kan tadi kan ada kan udah ingat ya Bu ya, bahwa jawaban itu kalau kita melakukan penelitian itu bisa dalam bentuk dia positif, bisa dalam bentuk negatif. Negatif di sini itu maksudnya kita mengkategorisasi kalau kinerja bertambah itu positif, kinerja menurun negatif itu. Bukan negatif dalam arti image, bukan ya. Prasangka itu bukan gitu loh. Tapi negatif di sini adalah negatif dalam bentuk sebaliknya daripada yang pertambahan kan. Gitu loh. Kalau ada untung, nah ini negatifnya artinya dia rugi. Kalau dia produksinya bertambah, ini artinya produksinya kok menurun gitu. Itulah negatif maksudnya. Gitu loh Bu. Terus penelitian kalau saya baca Bu di beberapa jurnal, itu Slovin itu enggak ada Bu. Di referensi itu enggak ada Bu, Slovin. Tapi itu dipakai ya Pak, Slovin. Namanya yang benar itu Yamane. Yamane itu kan orang Jepang tuh Bu. Ibu nggak tahu kan itu Yamane orang Jepang kan? Enggak. Tahunya Slovin dong. Yamane itu orang Jepang. Jadi rumus yang ditulis Slovin itu sebenarnya itu tulis Yamane. Slovin itu memang ditulis orang beberapa, tapi sebenarnya di dalam teks-teks itu tidak ada. Enggak ada ya? Itu dia pula. Jadi yang benar Slovin, Yamane.
rumusnya sama. Yang Cuman dibuat oleh sumbernya Yamane, beda. karena yang mengaplikasikan pertama itu menggunakan rumus itu adalah Slovin, tetapi itu hasil dari temuan Yamane. Gitu loh. Jadi kayak saya nemukan sesuatu, lalu ibu gunakan. Ada dari Pak Nyoto. Nah, contoh macam ini nanti ibu bilang lah itu fenomen yang potensi gitu kan. Gitu loh. Itu yang kutipan dari Pak Nyoto ya kan. Tapi nanti saya tulis juga di buku saya lengkapi juga itu Bu di buku Common Mistake in Research itu Bu. Kesalahan umum dalam penelitian itu. Mau saya tulis juga nanti, apalagi Bu penelitian Ibu mau tulis apa? Mau tanya apa lagi penelitian? Nanti kalau saya nggak tahu tak cari lagi semua. Kayaknya yang kemarin itu aja baru Pak kebenturnya. Apa itu? Ya itu tadi yang ini kan fenomena itu. Kan itu selalu kan Bu, kan diuji apa nih nggak ada masalah kok, padahal kan gitu kan. Padahal orang bukan meneliti itu bukan karena masalah, karena minat. Iya. Nah, saya suka dengan ini. Contoh itu tak contoh Ibu. Saya itu di S3 saya, disertasi saya itu Bu, kualitatif, yaitu latar belakangnya potensi potensi, lalu yang karakternya positif. Nah, kenapa terjadi penerapan? Memangnya ada masalah? Nggak ada, tapi potensi apa itu? Karena saya lihat di situ ada penerapan budaya Konfusianisme oleh perusahaan itu. Saya gali. Kalau dia metode kualitatif kan digali, dipaparkan. Kenapa bisa begini? Baru di riset betul ya kan gitu. Nah itu yang saya lakukan. Berarti kan mahasiswa saya ini dia tentang kualitas audit. Kualitas audit. Ya. Mencari yang positifnya berarti kan Pak? Ya. Ya kualitas audit itu bisa positif bisa negatif. Ya kan? Tergantung nanti hasil temuan dia lah. Iya. Tapi dia tulis dulu apa yang terjadi dan kenapa timbul yang dia ungkapkan itu. Artinya masalah dalam yang dia ungkapkan itu atau fenomena atau potensi gitu. Gitu. Ya kan? Iya. Nah, Ibu kasih contoh aja gitu. Jadi kenapa saya tidak melakukan penelitian terhadap suatu gelombang laut yang bisa mengakibatkan apalah Bu, misalnya suatu daerah, ya kan, ada kelompok orang yang mayoritas penduduknya gondok, kurang jodium, karena air di sana kandungannya rawa, misalnya gitu Bu ya. Tapi di satu daerah pinggiran pantai, dikatakan pinggir pantai Sumeneb, kenapa masyarakatnya tidak gondokan? Karena mereka mengkonsumsi air laut yang sudah banyak garam yang bisa dikonsumsi. Nah itu kan komparasi perbandingan namanya. Nah itu, tetapi potensinya sama. Penelitiannya potensi namanya itu Bu. Nah itulah. Pokoknya kayak tadi itulah Bu, contoh-contohnya gitu. Itu contohnya tak cari sendiri tadi. Tapi di situ contohnya berbeda, dia di kelompok masyarakat. Udah banyak saya dapat dari Bapak itu. Nah, yang kemarin tentang rumusan masalah udah ya, tentang ini. Nah, terus ada satu lagi saya baca tadi Bu, itu tentang hipotesis. Jadi hipotesis itu kalimatnya tidak perlu kata-kata ada dugaan. Karena hipotesis pasti dugaan. Jadi diduga ini berpengaruh ini, ya kan? Tidak perlu, karena dan itu coba baca Bu beberapa referensi pun sama. Yang namanya hipotesis itu ada beberapa macam. Ada hipotesis asosiatif, ada hipotesis komparatif,
ada hipotesis deskriptif. Jadi tergantung kita mau menggunakan hipotesis dalam bentuk apa. Kalau nanti komparatif, artinya penelitian itu nanti dibuat perbandingan. Jawabannya harus perbandingan. Kalau Pak, itu hipotesis itu Pak, apa harus sama bahasanya dengan rumusan? Misalnya apa? Misalnya nggak, kalau rumusan kan pakai apakah, cuman dia nggak pakai apakah di hipotesis, cuma langsung ke variabelnya, misalnya apa ya? Misalnya ya, motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Ya. Gitu aja, boleh. Itu deskriptif. Itu hipotesis deskriptif. Iya kan? Tidak perlu apakah ini atau diduga nggak perlu. Itu deskriptif, Bu. Ya kan? Atau kalau mengukur, kita kan sebenarnya mengukur, Bu. Mengukur, menguji, dan menganalisis. Lalu apa yang dibuat? Ya, seberapa besar pengaruh ini. Berarti kita harus tahu menerjemahkan nilainya. Kalau udah tulis seberapa besar. Terus Pak, itu tujuan penelitian. Tujuannya ya. Itu kan rata-rata kan orang biasanya untuk mengetahui. Ya. Bahasanya kan? Ya. Sebaiknya dikembangkan untuk mengetahui aja lah. Kan sebenarnya tujuan kita bukan mengetahui aja kan? Membuktikan. Kalau misalnya dibuat Pak menguji dan menganalisis. Ya, secara keseluruhan sebenarnya membuktikan teori, Bu, kuantitatif itu. Kenapa? Karena ilmu itu sudah ada. Jadi S1 ini kan bagaimana kuantitatif itu kan membuktikan. Jadi ya sebaiknya ya untuk mengetahui, mengukur, menguji, dan menganalisis. Mengetahui, menguji, mengukur, dan menganalisis. Harusnya begitu. Karena tujuannya memang itu. Iya. Kalau mau satu kalimat ya memang untuk membuktikan kebenaran teori, ya gitu aja. Kalau tujuan gitu, Bu. Tapi kan orang kan selalu untuk mengetahui ini gitu aja kan. Iya, gitu aja. Itu satu terlalu simpel, Bu. Nambahkan juga sampai ke menginterpretasi juga nggak apa-apa. Kalau di hipotesis, itu kita udah langsung menentukan arah atau nggak usah? Apa itu arah apa, Bu? Positif, negatif, berpengaruh positif. Nggak perlu. Nggak perlu ya? Karena, ada beberapa itu yang buat kayak gitu, Pak, berpengaruh positif, misalnya di hipotesis. Nanti kalau dia ujinya negatif gimana? Itu makanya. Berarti kan hipotesisnya ditolak. Sementara kita tidak mengukur itu. Ya kan? Kalau dia membuat gitu, kalau kayak gitu dia harus menggunakan H0, H1 kan? Berpengaruh positif, berpengaruh negatif. Jadi hipotesis mana yang diterima, hipotesis mana yang ditolak. Kalau kita kan tidak lagi. Ya nggak usah positif, berpengaruh. Signifikan, positif, signifikan, negatif. Negatif, tidak signifikan, atau apa gitulah. Lihat kuadrannya. Jelas kan? Tuh. Yang menarik itu memang di bab 1 itu aja, Bu. Bab 1, bab 2, bab 3. Iya, bab 4, 5 itu kan udah hasil kan, nggak terlalu. Jadi gini, Bu, sebenarnya kalau ini, tapi saya karena pendidikan saya S3, saya lebih banyak S3-nya saya ingat kan. Kalau di rekomendasi atau saran, itu kan saran itu kan rekomendasi ya. Itu nggak bisa sederhana aja, Bu, kalimatnya. Nah, misalnya katakan Ibu meneliti tentang kepuasan dan layanan itulah misalnya ya, Bu ya. Tahu-tahu Ibu bilang saran sebaiknya pelayanan yang dilakukan front office terhadap mahasiswa ditingkatkan lagi agar mahasiswa merasa puas. Bahasa seperti itu yang kita dapati biasanya di S1 begitu.
Iya, D1. Nah, tapi menurut saya S1 pun sudah nggak layak menggunakan bahasa seperti itu. Ya kan? Jadi Pak? Ya harusnya dia membuat kalimat yang lebih komplit dan lebih luas lagi. Ya, itu hanya kalimat pembuka. Kalau begitu, dia harus lanjutkan. Lanjutkannya misalnya gini. Nah, dalam pelayanan itu harus diberikan dalam bentuk misalnya konsumen pelajar yang ingin mengakses ingin bertanya atau apa aja bla 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 harus bisa melakukan akses melalui internet secara terbuka. Atau pelayanan harus yang dilakukan front office terhadap mahasiswa dilakukan secara cepat dan tepat. Memberikan layanan dengan senyum, sapa, dan apa begini, gitu loh Bu, misalnya gitu kan. Jadi ada lebih luas lagi ya. Dan itu bisa dituliskan misalnya lagi Bu di situ. Misalnya Selamat Riyadi menyatakan juga bahwa pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan kepada konsumen. Perlu teori di situ, Pak. Iya, batasnya begitu, bukan teori diulas teorinya, bukan. Itu namanya mendukung pernyataan yang kita buat itu benar. Ilmu itu kan berkembang. Kalau menurut saya ya begitu. Kalau disertasi itu kayak gitu ya, Pak? Iya, lebih luas lagi. Maka saya bilang tadi kayak seperti itu tadi. Iya, di saran itu maksudnya. Iya, tapi teorinya tidak mengulas teori, bukan mengulas teori, Bu ya, beda ya. Kalau di S2, S3 itu namanya ada literature review atau ulasan teori ya, kajian teori. Bukan itu. Dia sifatnya hanya mengkonfirmasikan bahwa itu ada pernyataan kita benar. Bila perlu ada pernyataan yang sama, misalnya bahwa motivasi motivasi mampu meningkatkan kinerja. Dalam kurung kita misalnya tadi Selamat Riyadi ada pernyataan yang sama, misalnya Maslow, kita komakan aja Maslow dan berapa gitu boleh. Sangat lebih mantap dan itu model jurnal. Nah terus Pak, di bab 5 itu keterbatasan penelitian itu harus disampaikan sebelum saran dibuat atau tidak perlu di situ. Jadi keterbatasan penelitian itu sebenarnya ada namanya Bu gaya selingkung kampus itu. Gaya selingkung itu artinya itu pakem. Misalnya gaya selingkungnya menulis disertasi adalah judul harus pakai pengaruh. Gitu. Jadi itu memang khasnya harus pakai pengaruh gitu. Itu namanya gaya selingkung. Nah, artinya gini, selingkung itu adalah khasnya gaya dari suatu kampus. Jadi makanya ada lingkung, gitu ya Bu ya. Satu lingkungan gitu loh ilmunya kan. Nah, saya kasih contoh misalnya tentang itu tergantung Bu. Apakah keterbatasan itu mau ditulis di atas sekali? Biasanya kan di bab 5. Ya. Sebaiknya kalau menurut saya Bu ya, keterbatasan itu ditulis sebelum rekomendasi atau saran. Karena dari keterbatasan bisa juga kita masukkan saran ke orang terhadap apa-apa yang terbatas. Misalnya Bu, kalau kita menulis tentang komunitas Dayak, apa keterbatasan saya? Bahasa. Ya kan? Misalnya saya menuliskan di situ bahwa dalam melakukan penelitian etnografi terhadap komunitas Dayak yang ada di Kalimantan Barat, saya mengalami satu masalah, yaitu diantaranya adalah penggunaan bahasa. Ya kan? Misalnya gitu. Karena salah satu bahasa, dengan menggunakan bahasa, banyak komunikasi yang terjadi terputus disebabkan ketidakpahaman peneliti terhadap bahasa yang dilakukan oleh komunitas ini bla 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 gitu. Udah kan Bu? Itu kan keterbatasan. Nah,
kita bisa menyarankan di referensi kita, di rekomendasi kita, bahwa peneliti selanjutnya sebaiknya sebelum melakukan penelitian ini, persiapkan diri untuk menguasai situasi atau objek kajian, yaitu misalnya dengan menguasai bahasa Dayak, agar dalam menjalin komunikasi tidak terjadi bias atau miskomunikasi sehingga menyebabkan akses negatif, misalnya gitu. Gitu loh, Bu. Berarti sarannya ini bukan saran fenomena dari penelitian, tapi saran dari teknis. Keterbatasannya. Saran teknis. Nah, jadi kita, kalau saya selalu menyarankan saran teknis, karena peneliti kan dihadapi dengan kendala teknis. Karena Pak, itu ada, saya pernah baca itu, saran di keterbatasan itu, kayaknya itu saya baca itu untuk fenomena. Untuk penelitiannya. Jadi kan ada double saran. Boleh juga, Bu. Itu tidak juga salah. Juga. Boleh. Tapi kalau saya selalu lebih mau kepada operasionalnya. Kenapa? Kalau fenomena, itu kan dari awal lah udah harus tahu. Kalau operasional ini kan selama proses terjadi hingga akhir. Itu yang kita alami. Kalau fenomena kan di saat yang di bab 1 itu aja sih, Bu. Artinya peneliti sudah bisa mengatasinya seharusnya. Gitu. Tapi hati itu tidak masalah juga. Boleh-boleh aja. Pendapat saya ya begini. Kenapa operasional? Karena dari bab 1 sampai bab 5 selama proses penelitian yang kita hadapi itu kan kendala teknis. Nah, itu ya saya menyarankan ini keterbatasan namanya. Wah, tidak mungkin kita keterbatasan tidak ada jurnal, itu apa yang disebutkan? Itu kan fenomena. Saya kurang membaca jurnal, akibatnya begini-begini, tidak kurang teori, kurang tahu, itu nggak bisa, Bu. Gitu loh.